Halo guys, ketemu lagi bersama gua Andrew di channel Bezel Time pastinya. Di konten kali ini gua akan menjawab pertanyaan dari Bro Derian Wijaya. Jadi Bro Derian ini dia itu pemula ya, mau mencoba masuk ke dunia jam otomatis. Jadi belum pernah punya jam otomatis apapun. Nah, ketika beliau melihat Seiko dengan nomor reference SPB383 ini, langsung suka sama modelnya. Nah, tapi ya dia iseng-iseng aja gitu. Kelihatannya belum riset terlalu banyak ya. Nah, makanya dia tanya ke gua di comment section. Jadi, "Bro, tolong apakah ini si Seiko ini layak dibeli dengan harga segitu?" Gini Bro Derian ya, kita memandangnya agak sulit nih. Jadi kita harus pilah-pilah dulu berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda gitu. Apakah ini layak dibeli untuk pemula atau untuk yang udah punya koleksi? Nah, itu juga bisa jadi beda, guys. Jadi ya kita akan tinjau satu persatu dengan poin pertama yaitu dari segi pandang heritage. Nah, biasanya kalau orang yang udah terbiasa mengkoleksi ya, terus dia ibaratnya menjadi orang yang pemula gitu, tapi dia udah punya pengetahuan gitu tentang jam. Nah, biasanya ya guys, dia itu tidak akan membeli jam tangan yang tidak jelas heritage-nya. Seperti jam yang SPB 383 ini, dia kan diver, tapi ada jarum GMT itu. Jadi itu nggak ada zaman dulu tuh ceritanya kayak begitu. Itu baru belakangan ini aja, 2 tahunan belakangan ini baru ngetren diver GMT gitu. Gara-gara Seiko kan ngeluarin affordable GMT. Ya, jadi para micro brand itu semuanya pada bikin tuh karena movementnya murah, dibeli, dibikin banyak jam diver GMT. Nah, tapi ini Seiko juga nggak mau kalah nih. Baru pertengahan tahun lalu dia juga bikin gitu yang ini. Nah, cuman kalau dari sudut pandang kolektor lah ya umpamanya, ini tuh tidak layak dijadikan koleksi yang pertama. Karena dia dicampur gitu, udah diver tapi ada juga GMT-nya gitu kan. Kalau yang bener itu yang menurut aturan lah ibaratnya, yang kalau belajar kan harus yang dari basic dulu gitu ya. Itu kalau diver ya jam diver aja. Kalau GMT beda lagi. Jadi seolah-olah ini GMT yang dimasukin ke SPB 383 itu fungsinya juga jadi tidak lazim guys, karena GMT kan ada dua ya, jadi ada True GMT, ada Office GMT. Nah, ini yang ada di jam ini tuh nggak tahu Office GMT atau True GMT gitu, karena kalau Office GMT dia harus punya bezel putar 24 jam, sedangkan ini kan bezelnya diver. Kalau misalnya yang True GMT, dia hour hands-nya itu bisa di set jumping. Jadi itu kalau misalnya buat traveler tuh pindah ke negara lain, langsung set hanya hour hands-nya saja. Nah, ini nggak bisa. Nah, jadi seolah-olah tuh seperti hiasan aja gitu, si GMT-nya tuh kurang bisa difungsikan. Oke, yang kedua kita masuk ke dimensi dan desain. Nah, si diver GMT ini adalah reinterpretasi yang lebih affordable daripada Marine Master 300. Jadi ini dibuat yang versi 200 meternya. Terus dibuat ukurannya beda. Terus dikasih jarum GMT gitu. Sebenarnya secara penampilan sih gue juga suka loh. Gue lebih suka ini daripada yang Marine Master 300. Kenapa? Karena dimensinya lebih bersahabat. Ini 42 mm, yang aslinya Marine Master itu 44 kalau nggak salah ya. Oke, gede banget lah. Terus panjang lak-tulaknya juga jadi lebar banget, kalau nggak salah 50-an gitu. Kalau ini panjang lak-tulaknya 48,5 mm. Harganya juga lebih murah pastinya. Cuman memang movementnya beda, nggak bisa dibandingin gitu ya. Ini beat frekuensinya masih 6 beat per second. Udah gitu tanggalnya ditaruh di antara posisi 4 dan 5. Ini kontroversial ya, ada yang suka ada yang enggak. Kalau gue sih suka-suka aja. Nggak masalah mau di angka 3, mau di angka 4 dan 5, mau di angka 4, mau di angka 6. Itu nggak masalah buat gue sih. Asal bagus aja kelihatannya. Dan yang ini berhasil, ini bagus guys.
Jadi kelihatannya dial itu simetris gitu ya kalau dilihat dari jauh gitu. Kalau diperhatiin baru bisa juga lihat tanggal gitu. Jadi fungsi dapat tapi simetrisnya juga dapat kalau menurut gua ya. Jadi bagus gitu, dimensi bagus, bezel udah seramik lagi. Oh pokoknya mah keren sih, kalau gue juga suka sih sebenarnya. Oke, sekarang poin yang ketiga kita masuk ke value for money. Jujur aja, begitu gue lihat harganya, oh mahal gitu ya. Memang sih, ini kan reinterpretasi dari Marine Master 300. Memang Marine Master 300 harganya itu yang mahal punya gitu. Jadi ini dibuat jauh sebetulnya harganya dari Marine Master, tapi spesifikasinya sebenarnya nggak terlalu advance banget juga sih. Itu yang bikin mahal adalah fitur GMT-nya. Dan fitur GMT-nya itu sebenarnya seperti hiasan guys. Jadi gua kurang respect sih sama fitur GMT-nya. Walaupun secara penampilan dilihatnya bagus. Jadi nih, Broderian tuh mau melihatnya dari sudut pandang mana nih? Kalau mau belajar lebih lanjut tentang horologi ya, ini tidak recommended jadi koleksi pertama. Kalau misalnya cuman ya udah gue mah cuma mau beli 1 jam aja gitu ya, ya itu sah-sah aja kalau memang suka sama modelnya. Yang penting memang beli jam itu yang penting harus suka dengan jamnya, harus pas dipakainya, cocok dengan lebar pergelangan tangannya berapa gitu. Tapi kalau lihat dari value for money, sesungguhnya ini jadi mahal demi sesuatu yang tidak berguna dan tidak ada heritage-nya gitu. Jadi kalau gue jadi broderian nih nggak bakal mau gitu karena gue mau serius membangun koleksi. Jadi nanti aja beli lagi jam GMT yang real GMT gitu. Kenapa harus beli yang ini gitu? Secara mendasar tuh nggak bener gitu sebetulnya. Kelihatannya broderian ini suka yang markernya bulat-bulat nih. Jadi maxi marker, diver dengan maxi marker itu favorit. Gue juga sama suka yang markernya bulat-bulat. Nah, jadi gue tuh cari alternatif tuh yang mirip-mirip SPB 383 ini. Karena kalau dikasih alternatif lain kan belum tentu suka gitu. Nah, jadi gue ambil contoh yang SPB 077. Nah, ini sebenarnya namanya Baby Marine Master. Banyak kemiripan walaupun nggak semua, malah lebih gede tapi ukurannya guys. Jadi ini tuh 44 mm dengan panjang lak tulak 50 kalau nggak salah. Jadi broderian harus mengukur lebar pergelangannya tangan dulu. Caranya gimana? Linknya gue udah taruh di bawah. Jadi nonton lagi kalau belum nonton ya. Nah ini lebih murah harganya di bawah 15 juta. Tapi ada juga kekurangan-kekurangan di jam tangan ini. Yang pertama, bezelnya belum seramik. Jadi spesifikasinya lebih rendah. Selain itu, tidak ada fitur GMT. Ya ini malah bagus. Jadi ngebuang fitur yang nggak perlu. Tapi bezelnya bukan seramik. Itu masalahnya. Tapi finishingnya kinclong juga kok. Gitu. Aluminium apa stainless steel ya. Tapi finishingnya seperti seramik kelihatannya gitu. Cuma bisa cacat. Kalau seramik kan nggak bisa kegores ya. Itu bedanya. Tapi ada masalah kedua yang menyebalkan sih. Jadi suka terjadi isu misalignment. Seiko tuh nakal banget. Dia tuh usil guys. Jadi dia tuh suka sengaja gitu ngasih satu produk itu ada yang rapi, bagus, sempurna. Ada juga yang cacat di misalignment di angka 12-nya gitu. Jam semahal begini, aduh itu mengecewakan banget gitu ya, udah di atas 10 juta tapi kayak gitu. Nah itu harus dicek kalau memang suka dengan model ini, harus gimana caranya lihat dulu barangnya. Kalau mau beli ini, kalau bagus ya nggak apa-apa, bagus beli gitu. Nah terus alternatif kedua ya. Nah ini dia yang paling cocok buat broderian. Tinggal ngilangin jarum GMT-nya aja. Ya ini yang sebelah kiri ada dijual di Indonesia. Yang sebelah kanan ini kayaknya bukan untuk pasar Indonesia mungkin. Jadi nggak ada yang warnanya full hitam untuk dial dan bezelnya. Gua ngerti kenapa
Broderian pilih yang warna hitam, dan itu bener banget menurut gua, karena koleksi pertama itu kan harusnya warna yang sangat netral yang bisa cocok dengan outfit apapun. Jadi ada juga yang warna hijau. Yang ini kan warna hijau, ini edisi 140 tahun anniversary Seiko. Ya ini sih udah jelas banget kalau modelnya pasti disukai oleh Broderian. Cuma masalahnya warnanya, mau nggak ini warna hijau atau biru sunburst si dialnya, bukan matte black. Kalau gue sih nggak apa-apa warna biru dan warna hijaunya juga gelap, jadi masih termasuk warna-warna netral, dicocokkan dengan outfit apapun. Oke guys, demikianlah jawaban gue untuk Broderian ya. Semoga menjawab. Barang siapa yang mau tanya juga yang rekomendasi jam tangan seperti Broderian, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti gue akan buatkan konten seperti ini. Begini aja video gue, silahkan like dan subscribe bagi yang belum. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.